adanya putusan MK itu, masyarakat kembali mempercayai MK sebagai media di dalam pencarian keadilan tingkat terakhir. Artinya trust masyarakat tumbuh kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Kan lumayan sesudah Majelis Kehormatan MK membuat putusan, kan semua memberi harapan kepada MK. Coba kalau ketuanya masih yang lama, siapa yang mau berperkara? Todung Mulyo Lubis ada di dalam tadi. Masa iya dia mau berperkara, kan gitu kan, di MK. Tapi sesudah ketuanya sudah diganti, dia tidak boleh lagi menangani perkara. Ya alhamdulillah, semua menaruh harapan pada MK, maka kita percayakan aja. Ya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kubu nomor urut 1, kubu nomor urut 3 dapat mengajukan sengketa hasil Pilpres 2024 kalau seandainya ketua hakim MK-nya masih dinahkodai oleh Anwar Usman. Ini yang dinilai oleh Prof. Jimli Asidiki, mantan ketua Mahkamah Konstitusi pertama 2003-2008, dengan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK-MK yang memutus Anwar Usman melanggar etik berat kehakiman ketika menetapkan dan memutus putusan nomor 90 yang meloloskan Gibran sebagai wakil presiden pasangan Prabowo Subianto. Dengan adanya putusan MK-MK itu, masyarakat kembali mempercayai MK sebagai media di dalam pencarian keadilan tingkat terakhir. Artinya trust masyarakat tumbuh kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Prof. Jimli mengatakan tidak bisa dibayangkan itu kalau ketuanya masih dipegang oleh Anwar Usman. Pasti kedua belah pihak, kubu nomor urut 1, kubu nomor urut 3 tidak akan berperkara di Mahkamah Konstitusi. Prof. Jimli ketika ditanya oleh salah beberapa wartawan di suatu kesempatan mengenai adanya perdebatan silang sengkarut pendapat kedua belah pihak, para pemohon dengan termohon juga kepada pihak terkait mengenai persengketaan berperkara di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimli mengatakan itu merupakan satu bentuk kewajaran. Karena di dalam persidangan pasti terjadi perbedaan pendapat pro dan kontra. Tetapi yang menjadi titik poin oleh Prof. Jimli itu adalah masyarakat sekarang percaya lagi kepada Mahkamah Konstitusi, yang itu setidaknya karena ada putusan dari MK-MK yang menggantikan atau tidak melibatkan Anwar Usman di dalam mengambil keputusan lagi menyangkut hasil sengketa hasil Pilpres 2024 ini. Ini yang menjadi titik poin dari Prof. Jimli Asidiki. Asnya mari kita simak dulu bagaimana pernyataan dari Prof. Jimli terkait yang ditanya mengenai adanya persidangan atau perdebatan di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Mari kita simak bersama-sama, berikut ini videonya. Yang jelas perdebatannya seru kan, pro kontra dengan segala bukti. Ya, harapan saya ya kita terima. Kan lumayan sesudah Majelis Kehormatan MK membuat putusan, kan semua memberi harapan kepada MK. Coba kalau ketuanya masih yang lama, siapa yang mau berperkara? Todung Mulyo Lubis ada di dalam tadi. Masa iya dia mau berperkara, kan gitu kan, di MK. Tapi sesudah ketuanya sudah diganti, dia tidak boleh lagi menangani perkara. Ya alhamdulillah, semua menaruh harapan pada MK, maka kita percayakan aja. Ya, harapan saya suasana Idul Fitri ini kita pakai momentumnya untuk rekonsiliasi. Nah, gitu kira-kira. Ya. Jadi diapresiasi juga atas putusan MK-MK ya, yang dari Prof. Jimli atas putusan Gibran. Ya insya Allah semua kelompok terima, walaupun ada saja yang kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, kenapa nggak putusan MK-nya dibatalin, kenapa nggak dipecat dari anggota. Nah, itu kan cermin orang marah. Nah, kemarahan publik sekarang ini ada dua hal yang membuat orang marah banget. Belum pernah kejadian kayak begitu dalam sejarah Republik kita. Satu, orang marah mengenai etika. Yang kedua, orang marah mengenai dinasti, politik dinasti. Gitu. Semua orang marah, termasuk Romo Magnis, termasuk Gunawan Ahmad, menggambarkan idealisme
Nah, pernyataan ini yang kemudian menjadi poin dari saya adalah bagaimana ketika Prof. Jimli mengatakan yang harus diapresiasi adalah masyarakat sekarang percaya kepada Mahkamah Konstitusi lagi sebagai proses di dalam pencarian keadilan pada tingkat terakhir. Ini yang menjadi titik poin dari Prof. Jimli, seperti sebagaimana yang tadi di awal saya sampaikan. Dan Prof. Jimli kalau kita perhatikan, ini kan setiap ketika ditanya menyangkut tentang Mahkamah Konstitusi, beliau selalu menjadi rujukan pendapat-pendapatnya. Ya, gimana tidak, beliau sebagai hakim pertama Mahkamah Konstitusi yang tentu mengetahui tentang sejarah historis dari Mahkamah Konstitusi, yang tentu pendapat-pendapatnya ketika menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi, keberadaan dan eksistensinya itu menjadi sesuatu yang perlu didengarkan.